Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini, kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fat ayat 29 ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud ila akhir hayat. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, nih 5 syaratnya. 5 syaratnya. 1. As-sidda'u 'alal kuffar, tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna selain Islam kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama, semua agama di hadapan Allah sempurna. Iya, dulu sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa betul. Sebelum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa benar. Tapi setelah ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama terdahulu sudah kadaluarsa. Itu disebut akidah, tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kok menurut agamamu benar, menurut saya agamaku benar. Itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. Insya Allah agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. Insya Allah. Dek gagamatu si musuh kipa, insya Allah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam, malu mengakui dirinya Islam, malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non-muslim akidah kita jelas. Kepada Islam sesama muslim kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita, apa yang mempersaudarakan kita, partai bukan. Apa yang mempertautkan kita, pilpres bukan. Apa yang mempersaudarakan kita, NKRI bukan. Apa yang mempersaudarakan kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apapun partaimu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu saudara kami. Apapun calon presidenmu, kau Islam, kamu saudara kami. Apapun ormasmu, kamu Islam, saudara kami. Keliru, bodoh, dan sesat kita hanya gara-gara pilpres kita baku musuh. Pilpres pesta demokrasi. Namanya pesta, kita harus senang-senang. Tidak ada pesta Pak menakutkan. Saya kasih contoh pesta pengantin. Mana kita pilih pengantin Pak takut? Hati-hati kena aku batu. Tidak. Namanya pesta, kita senang-senang. Pilpres ini pesta. Pesta demokrasi. Makanya jangan menakutkan. Jangan ceramah ditakut-takuti. Jangan dakwah kita takut-takutkan. Pilpres hanya sekali 5 tahun, maka bergembiralah menyambutnya. Jangan karena beda partai, beda calon, beda ormas, lalu kita berpecah belah. Siapa yang senang ketika Islam berpecah belah? Musuh-musuh Islam.
Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang Islam itu bersaudara. Tadi kita saksikan betapa saudara kita tadi rela meninggalkan agamanya yang dahulu untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Ngapa kita yang sejak lahir, sejak ibu bapak kita, sejak kakek kita Islam, hanya karena perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan pilpres, perbedaan caleg, lalu kita bermusuh-musuhan. Ini namanya keliru. Orang menjadi presiden, orang yang menjadi anggota DPR, kita bermusuhan bertetangga. Apa namanya kalau bukan bego? Silakan berbeda partai, silakan berbeda pilihan, tapi mari sama-sama. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Kalau negara kita mau sukses ini Pak, perbedaan harus disingkirkan jauh-jauh. Kalau negara kita mau maju ini Pak, maka rapatkan persaudaraan sehingga Pancasila mengikat kita dalam salah satu silanya, yaitu persatuan Indonesia. Yang ketiga, kalau kita mengaku Islam, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Apa artinya? Kau mengaku kau seleng, mengaku kamu Islam, ruk'an sujada. Apa artinya? Mendirikan solat 5 waktu. Ini maknanya sama artinya. Kalian tidak Islam ketika kalian meninggalkan solat. Cuma anak-anak gaul sekarang, anak milenial, biasa tuh nggak tahu dari mana belajar. Nggak penting sholat, yang penting tuh nih hatimu dong. Biar kau ndak sembayang, yang penting hatimu. Datang anak muda sama anak-anak muda dong, nak bilang cocok kita wah setuju. Kan dia juga ndak sembayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu bersih, tolong tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling luhur hatinya, Nabi Muhammad paling bersih hatinya, paling mulia akhlaknya. Apa pernah kita dengar hadis atau sejarah menjelaskan Nabi meninggalkan sholat? Tidak. Maka saudara-saudara sekalian, kalau mengaku diri Islam, sempurnakan segera sholatnya. Sholat itu ibarat alat elektronik. Kalau bapak pergi belanja di toko elektronik, kan ada namanya barcode. Di scan Pak, bapak beli itu barang di scan, kalau titik berarti cocok ini barang, masuk daftar. Tapi kalau di scan tidak muncul, ilegal. Kalau bapak sholatnya baik 5 waktu, scan terang, Islam. Scan tidak muncul, berarti bapak bukan Islam. Bagaimana kita mau ngaku Islam nah sembahyang Jumat saja modal tak? Jumat saja modalnya. Sekali sepekan hanya Jumat sholatnya. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba tanda itu mukanya yang selalu terlambat. Pasti dia tong itu cepat pulang. Lalu itu modalnya memasuk Islam. Agamamu pengolong. Apa yang kau menghadapkan di Allah? Sholatmu hanya Jumat, itu pun paling terlambat. Bagaimana hidupmu mau bagus? Ketika hidup kita susah Pak, jangan kita cari kambing hitam. Kenapa ini saya bisnis gagal terus? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa usahaku tidak pernah baik? Jangan cari kambing hitam, periksa sholatmu. Itu Ustaz, baik nak tidak pernah sembahyang, nak baik nak rumahnya. Bisa jadi bagus rumahnya Pak, tapi tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Banyak duitnya, tapi duitnya dia copon tampanting dari pagi sampai malam. Banyak memang duitnya, tapi apa dia pikir? Cari duit hanya untuk bayar bunga bank, utangnya di bank yang miliaran. Kalau sholat baik bos, tenang, Allah yang ngatur hidup. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Alhamdulillah. Allah tidak tonji dan bilang dasat, kalau ada masalahmu jadi anggota DPR kau dulu. Kalau ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Allah cuma minta, begitu ada masalahmu, ista'inu bisabri
wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji pasti angka masalahmu. Mau bagus rumah tanggamu, mau sukses usahamu, mau sukses kariermu, perbaiki dua hal. Satu, sabar, pakai singi sampai jammu, ia murusui masalahmu. Ayo, kalau kita ngaku Islam, perbaiki sholat. Bapak tidak puasa, insya Allah masih dianggap Islam. 2 tahun kita tidak puasa, tobat ki hari ini, selesai tobat bayar puasa tak, tidak ada kalah. Bapak tidak bayar zakat 4 tahun, tobat hari ini bayar semua zakat yang kita tinggalkan, selesai utang tak. Tapi kalau bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana cara bayarnya? Tidak ada, tinggal tunggu hukumannya. Maka kalau mau bagus hidupnya Pak, datang begitu lebih awal sholat Jumat. Tidak perlu lagi MC umumkan, saudara-saudara yang ada di bawah silahkan naik di atas. Itu tanda kita belum mau ketemu dengan Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah sempurnakan hidupku, ya Allah perbaiki hidupku. Allah jawab, hayya 'alal falah, sini kau, saya kasih kau kejayaan. Tahu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, masih bisa merokok 2 batang. Allah akhirnya bilang, sudah, kau lebih suka kau urus itu daganganmu, kau lebih suka urus itu temanmu, kau lebih suka urus itu kerjamu, ya sudah, urus dunia lemu. Ya maka urus dirimu. Rumus ketiga ini Pak, mengaku Islam, perbaiki sholat. Yang keempat, kalau ingin mengaku Islam, tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari harta, syaratnya yang diridai oleh Allah. Silakan jadi anggota DPR, tapi syaratnya jangan menghalalkan segala cara. Silakan jadi bupati dengan syarat jangan menghalalkan segala cara. Silakan cari nafkah dengan syarat yang diridai Allah. Maka kalau orang Islam, dia akan bertanya, kalau ini saya lakukan, bagaimana kehidupan akhirat saya nanti? Kalau saya sogok rakyat untuk jadi anggota DPR, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat nanti? Kalau saya jadi wali kota dengan membodoh-bodohi orang, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat kelak? Itu orang Islam. Dia tanya akibatnya nanti di akhirat. Dan yang kelima, kalau kita mengaku orang Islam, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam di jidat. Bukan itu tafsir dari ayat ini. Soal hitam di jidat Pak sangat gampang dibuat. Tapi yang dimaksud dengan bekas sujud adalah nilai-nilai sholat. Ajaran-ajaran sholat diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? Mari kita lihat dari syarat-syaratnya saja. Syarat sahnya saja. Bapak saya tanya, kalau sholat Jumat tidak wudu, sholat 5 waktu tidak wudu, padahal dia tidak sakit, sah atau tidak? Tidak sah. Mereka yang tidak wudu, lalu dia tidak lalu mendirikan sholat, pasti sholatnya tidak sah. Artinya, kalau dia orang Islam, maka dia harus bersih. Sayang 1000 sayang, lingkungan masjid saja kita jorok, lingkungan masjid saja kita kotor, toilet orang Islam saja kotor. Katanya kita sholat 5 waktu, tapi kenapa dalam kehidupan kita kotor? Nilai-nilai sholat, mana sah sholat kita ketika kita tidak menutup aurat? Orang yang sholat hanya pakai celana dalam, tidak menutup auratnya, tidak sah sholatnya. Ayo aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Orang Islam harus punya pabrik baju. Orang Islam harus punya menutup aurat. Apa menutup aurat? Matandri sirikna. Berarti orang kalau baik sholatnya, malu pakai mobil dinas ngantar undangan. Kalau dia orang Islam, malu menyalahgunakan jabatan. Kalau dia orang Islam, malu jadi pengurus masjid, tapi menjadi beban buat masjid. Itu namanya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 5 hal ini kita telah cukupi, insya Allah ada berkas tak untuk masuk di akhirat kelak. Tapi kalau belum, sebelum ajal menjemput, mari segera lengkapi berkas kita secepatnya,
agar kita masuk seleksi berkas dan insya Allah sampai di akhirat kelak lolos dengan selamat dan ketemu dengan Nabi, dan puncak kebahagiaan kita ketika pertama kali melihat wajahnya Allah di akhirat.